Alhamdulillahi dhawil fadli wal in'am. Awjaba siyam ala ummatil Islam. Waja'alahu ahada arkanid dinil azam. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu dhawil jalali wal ikram. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdala man salla wa sam. Wa khaira man ata'a amra rabbihi wastaqam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. وسلم تسليما كثيرا وهو خير المقام أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العلي العظيم كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di antara makna dan aplikasi takwa dalam konteks pendidikan puasa, salah satunya adalah seperti apa yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat ke-133 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat yang khatib tadi bacakan di atas mengkonfirmasikan bahwa syarat utama balasan sorga selain berinfak itu harus diawali dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di mana salah satu predikat takwa dari ayat di atas adalah menahan amarah dengan cara memaafkan. Artinya bagaimana kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat takwa kalau kita masih pelit untuk memaafkan orang lain. وذكر عن لقمان الحكيم وذكر عن لقمان الحكيم أنه قال يا بني ثلاث لا تعرف إلا في ثلاث لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب ولا يعرف الأخ إلا عند الحاجة. Luqmanul Hakim diriwayatkan memberi nasihat kepada anaknya. Wahai anakku, ada 3 hal yang tidak akan diketahui kecuali dalam 3 situasi. Pertama, orang yang sabar tidak diketahui kesabarannya kecuali saat ada orang yang membuatnya marah. Yang kedua, orang yang berani tidak akan diketahui keberaniannya kecuali di medan perang. Dan yang ketiga, seorang saudara tidak akan diketahui kualitas persaudaraannya sampai kamu merasa membutuhkan sesuatu di depan dia. Riwayat di atas juga menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana tingkat kesabaran kita untuk menahan munculnya amarah akan teruji. Untuk kemudian diperbaiki dan ditingkatkan lagi.
Jadi sebanyak apapun amaliyah sunnah Ramadaniyah kita, jika salah satu sumber dosa yang berasal dari lisan, salah satunya diakibatkan oleh marah dan amarah yang tidak terkendali, maka gugurlah pahala saum kita. Secara syariat puasa kita tetap sah, tapi pahala kita gugur. Pada saat ini khotib hanya akan fokus kepada salah satu saja aplikasi daripada ketakwaan, yaitu menahan amarah. Sebenarnya ada perbedaan antara al-ghaid dalam ayat Allah Subhanahu wa taala wal qazimin al-ghaid dengan al-ghadab. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kedua-duanya diterjemahkan marah. Padahal itu berbeda. Menurut Ibnu Atiyah, ghaid itu artinya dorongan atau keadaan jiwa yang membuat orang bisa marah. Dengan kata lain, ghaid juga artinya adalah perasaan memiliki hak untuk marah. Itu namanya ghaid. Entah itu rasa kesal, jengkel, dongkol, dan lain sebagainya. Tapi ghaid ini belum meledak menjadi marah. Jadi baru membara di dalam hati. Itu namanya ghaid. Sedangkan ghadab adalah tindakan marah yang secara nyata terjadi dan terlihat. Entah itu berupa caci maki, penganiayaan, hingga pembunuhan. Jadi ghaid itu masih produk hawa nafsu yang orang lain tidak akan tahu. Karena masih terbenam dalam hati. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan ammarah. Yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan amarah. Amarah itu sebenarnya lengkapnya adalah al-ammaratu bisu. Yaitu dorongan untuk selalu berbuat keburukan. Tapi kemudian kita memotongnya menjadi amarah atau amarah. Jadi sesuatu yang masih terpendam di dalam hati dan pikiran, tapi belum meledak menjadi marah. Ketika amarah bergumuruh di dalam hati, hal itu belum terlihat kecuali oleh mata yang memerah, atau misalnya darah yang mendidih kelihatan, urat-uratnya kelihatan keluar dan lain sebagainya. Saat kemudian menjadi marah, maka itulah yang kita hindari. Karena menyelesaikan marah ketika meledak itu akan lebih sulit. Maka situasi ini yang kita cegah. Bagaimana agar amarah yang bergumuruh di dalam dada tidak menjadi tindakan marah. Karena kalau marah sudah keluar, yang namanya ucapan itu seperti anak panah atau peluru yang keluar dari pistol, nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa ada yang bisa yang menahannya. Maka apakah hakikat amarah? Yang dimaksud dengan menahan amarah atau kazmul ghaid dari ayat di atas bukan sekedar menahan amarah agar tidak menjadi marah. Bukan itu sebenarnya. Tapi kazmul ghaid lebih dini dari itu. Yaitu mencegah sebab-sebab munculnya amarah. Atau mencegah sebab-sebab munculnya perasaan bahwa saya memiliki alasan untuk marah. Karena menahan amarah yang sudah muncul, walaupun masih dalam dada dan pikiran, itu sifatnya sementara. Kapan-kapan saja amarah itu bisa berekskalasi menjadi marah, jika alasan untuk marahnya itu terus-menerus muncul. Maka mencegah munculnya al-ghaid atau amarah, atau dorongan untuk memiliki merasa hak untuk marah, itu jauh harus lebih dikedepankan. Karena itu lebih ringan untuk mengantisipasi dan menghadapinya daripada ketika marah itu sudah meledak. Nah sekarang bagaimana caranya menahan agar alasan untuk marah itu tidak muncul? Itulah yang kemudian menjadi amarah. Dalam ayat yang tadi khotib bacakan sudah dijelaskan, wal'afina 'anin nas, yaitu memaafkan mereka yang membuat kesalahan. Dan memaafkan itu akan mudah dilakukan jika alasan untuk marah kemudian kita abaikan, kita hindari sedemikian rupa tidak muncul. Apalagi kemudian kita pupuk terus-menerus. Jadi sungguh aneh sekali lagi kalau ada yang ingin meraih ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan predikat takwa, tetapi dia tidak mau memaklumi kesalahan orang lain, apalagi kemudian memaafkannya. Ini ciri-ciri orang munafik. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tapi memaafkan sesama saudaranya tidak mau. Ini ciri-ciri orang munafik. Padahal ayat di atas jelas sekali mengajarkan bahwa salah satu alasan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita memberikan ampunan dulu kepada orang lain. Wasari'u ila maghfiratin, itu ayat di atas, diikuti dengan wal afina 'anin nas. Ditambah lagi bahwa
balasan tertinggi dari saum Ramadan kita dan sholat-sholat sunnahnya dan amalan ibadah sunnah yang lain itu adalah maghfirah. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Jadi balasan tertinggi dari puasa kita, termasuk juga man qoma ramadhana, termasuk qiyam kita, tahajud kita, tarawih kita, maghfirah. Hanya maghfirah itu adalah balasan tertinggi atas puasa kita dan amalan-amalan sunnah pendampingnya. Makanya memaafkan itu sering kita sunnahkan sebelum kita memasuki Ramadan. Maka mustahil kita mendapatkan sifat Allah yang afu, yang ghaffar, yang tawwab bagi diri kita kalau kita tidak pernah mempersiapkan diri menjadi pribadi yang pemaaf. Rasulullah SAW bersabda, ala adullu kala akrami akhlaqid dunya wal akhirah, antasila man qata'aka wa antu'ti man haramaka wa anta'fu amman zalamaka. Tidakkah aku memberitahu kepada kalian tentang akhlak yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat? Pertama, tetap menjaga hubungan baik kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kalian. Yang kedua, memberi kepada orang-orang yang sengaja bersikap pelit sama kalian. Dan yang ketiga, memaafkan orang yang dengan sengaja menzolimi kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-199, "Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf, suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Memaafkan orang itu tidak harus menunggu orang itu kemudian meminta maaf kepada kita dulu. Atau memaafkan orang itu tidak harus dinyatakan di depan orang itu bahwa kita memaafkan dia. Kita bersaksi di hadapan Allah bahwa kita memaafkan si fulan, selesai. Tanpa orang itu tahu sekalipun. Jadi kenapa potensi amarah harus kita tahan agar tidak muncul? Agar tidak ekskalatif menjadi tindakan marah yang akhirnya kita membuat diri kita kesulitan untuk mengendalikannya. Kesulitan untuk mengantisipasinya setelah itu dampak-dampak buruknya. Marah itu ibarat api yang ketika muncul pasti akan membakar semua yang ada di sekitarnya. Jadi harus kita ingat bahwa lebih banyak orang yang menyesal karena marah daripada orang yang menyesal kenapa tidak marah. Aduh, kenapa kemarin saya marahin dia kayak begitu ya? Itu lebih banyak orang yang menyesal kayak begitu daripada orang kenapa kemarin gua nggak marahin dia ya. Maka daripada kita menyesal karena marah, lebih baik hilangkan alasan kenapa saya harus marah sama dia. Kemudian berilah maaf. Rasulullah SAW bersabda, di antara kalian ada yang cepat marah dan ada yang cepat memaafkan. Dan keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di antara kalian ada yang lambat marah dan lambat memaafkan. Dan keduanya pun akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi yang paling baik di antara kalian adalah yang marahnya lambat tapi memaafkannya cepat. Dan yang paling buruk di antara kalian adalah yang marahnya cepat tapi memaafkannya lambat. Marah pun sebenarnya dibolehkan dengan alasan tertentu dan batas tertentu. Misalnya ketika syariat kita dihinakan, kita boleh marah. Tapi yang kita marah itu, yang jadi alasan marah itu tindakan buruknya, bukan orangnya. Jangan sekali-kali memarahi orangnya, karena orang itu bisa saja berubah. Kalau kita memarahi orangnya, kita benci sama orangnya, maka ketika orang itu menjadi baik, maka itu akan menyulitkan posisi kita. Yang ada malah kita minta maaf kepada dia. Maka yang boleh kita marahi, yang boleh kita benci tindakan buruknya, bukan orangnya. Karena orang akan berubah. Nah, ketika orang itu berubah, maka kita tidak punya masalah. Karena yang kita benci adalah tindakan buruknya. Dan ingat, bahwa yang kita tulis dalam bentuk kemarahan, itu juga sama dengan yang kita ucapkan dalam bentuk kemarahan. Apa yang kita tulis akan dihukumi sama. Apalagi yang namanya bukti-bukti digital, itu akan mendatangkan multiple effect. Jadi maka di bulan Ramadan ini mari kita berwaspada diri dalam mengendalikan pribadi kita ketika kita bermedia sosial. Jangan mudah marah dengan tulisan-tulisan yang ketika sudah dibaca sama orang, percuma mau dihapus juga. Toh orang udah kadung baca. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita ini mudah untuk menghilangkan alasan untuk marah. Yang kedua, kalaupun toh orang berbuat salah depan kita, tegur dengan bahasa yang baik, bukan karena kebencian. Karena kita hanya bisa mempengaruhi dan merubah orang dengan akhlak yang baik kita. Jangan sampai
Kita mengungkit-ungkit kesalahan orang ketika orang itu kemudian berubah. Karena Allah itu akan melaknat orang yang suka mengungkit kesalahan orang ketika orang itu sudah berubah menjadi baik. Yang kedua, bangun persepsi bahwa suatu saat kita pun atau kerabat kita pun akan melakukan kesalahan yang sama atau lebih buruk dari dia. Jangan sampai kita pun nanti dicemooh sama orang karena kesalahan kita, karena kita tidak memaafkan ketika orang berbuat salah kepada kita. Kita pun akan melakukan kesalahan yang sama, atau minimal sahabat dan saudara kita akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, berlapang dadalah dan yakin bahwa memaafkan itu memuliakan. Memaafkan itu tidak menghinakan. Memaafkan bukan kekalahan. Yang keempat, ingat selalu kebaikan dari orang yang berbuat kesalahan. Jangan diingat kesalahannya terus. Karena kita pun manusia yang tidak sempurna. Kita punya kebaikan, kita juga punya kesalahan. Kita pun tidak ingin dikenang sama orang itu kesalahan kita saja. Kita pun ingin dikenang sama orang kebaikannya juga. Maka ketika kita melihat kebaikan orang yang berbuat salah, akan mudah kita untuk memaafkan dia. Karena sejatinya dia itu adalah orang baik. Yang kelima, seberat apapun upaya menghilangkan alasan dan hak untuk marah, jadikan ini sebagai latihan sabar. Karena pahala sabar di mata Allah sangat besar sekali. Apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan sabar. Yang keenam, bangun rasa malu di hadapan manusia. Jangan sampai kita kehilangan simpatik, kehilangan kemuliaan, atau malah lebih hina daripada orang yang berbuat salah hanya karena kita memarahin dia terlalu berlebihan. Yang ketujuh, bangun sikap husnuzon, bahwa di balik peristiwa yang membuat kita marah pasti ada hikmah. Dan jangan terlalu lebay menganggap diri seolah-olah kita ini adalah satu-satunya korban akibat kesalahan dia. Dan yang terakhir, yakini bahwa sesulit apapun kita memaafkan, sebenarnya yang kita bangun adalah kemaslahatan di masa depan. Karena manfaat kita memaafkan pasti akan berdampak baik untuk kita dan keturunan kita. Jika manfaatnya tidak dirasakan sekarang, pasti anak keturunan kita akan mendapatkan dampak baik karena kebiasaan kita yang sering memaafkan orang lain ketika kita masih hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil qadiril qail fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini khatib hanya mengingatkan kembali bahwa yang kita tahan itu bukan amarah atau marah. Karena itu sifatnya hanya sementara. Yang kita tahan adalah munculnya alasan dan merasa berhak untuk marah. Insya Allah inilah yang menyehatkan kita baik lahir maupun batin. Semoga ini yang menjadi salah satu pelajaran Ramadhaniyah yang insya Allah sedang kita jalani pada saat ini. Sahal bin Wa'ad mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskannya, maka Allah lah yang maha perkasa dan yang maha agung akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat nanti, agar Allah memberinya pilihan bidadari surga manapun yang dia inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Ibadallah, inna allaha amarakum bi amrin bada bi nafsih wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ardi anil khulafa'ir rasyidina sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ala sairi ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.